boleh merangkum pertanyaan, saya bantu bacakan. Ya, jadi minggu lalu, oke, selamat malam sekali lagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini saya baru turun ke bawah karena lebih dekat ke sumber Wi-Fi-nya ya. Semoga dengan itu koneksinya lebih stabil. Minggu lalu kita memantapkan prinsip-prinsip dasar gitu ya, bahwa pengelolaan keluarga, pengelolaan keuangan keluarga tidak boleh pisah dari tujuan kita berkeluarga begitu ya. Kalau ada tujuan dari pengelolaan keuangan, itu adalah supaya memastikan tujuan pengelolaan keluarga kita itu efektif gitu. Lalu minggu lalu saya juga sebutkan bahwa tiap anggota keluarga itu punya panggilannya masing-masing gitu. Dan karena panggilan masing-masing, maka aset yang sudah dipercayakan itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga kita beli barang, kita menghasilkan uang, itu semua karena basis panggilan tadi gitu ya. Lalu terus saya jalan sampai ke prinsip menghasilkan income, ya, prinsip menghasilkan income. Di dalam kekristenan itu seperti apa? Ya, ada panggilan, ada pergumulan, kemudian ada peningkatan mutu, pertumbuhan rohani juga harus dipikirkan begitu ya. Itu minggu lalu. Nah, nanti terus kemudian saya maju ke slide yang terakhir lalu kita berakhir dengan ngobrol ya, diskusi waktu itu. Di era Covid digital gitu ya. Itu kita dituntut mesti punya beberapa M inilah ya kalau saya gampangkan ya. Sekali lagi kalau ada yang bingung, Covid digital tuh betul-betul gabungin begitu antara COVID-19 sama digitalisasi ya. Jadi sebelum ada virus COVID, itu sebenarnya dunia ini sudah kena virus disrupsi atau digitalisasi. Ya. Ya. Nah, di era ini mutu itu tetap ya, di era apapun mutu tidak boleh dikorbankan gitu. Jadi berbisnis apa saja, mengerjakan usaha apapun, kita harus punya prinsip tambah lama harus tambah bagus. Jadi sekali lagi bermutu bukan berarti, Pak kita baru mulai usaha masak, masakan kita harus bersaing dengan masakan-masakan restoran yang sudah 30 tahun misalnya. Jawabnya adalah, kalau bisa iya, kalau enggak apa-apa, tetapi setiap kali kita selesai dengan satu proses bisnis, itu kita evaluasi dan kita tingkatkan lagi. Jadi makanya saya taruh mutu itu di tengah-tengah begitu ya. Terus kemudian zaman ini nuntut kemudahan. Ya, buka handphone, lihat barang, tahu harga, deal. Ya. Terus kemudian murah. Kalau murah saya berikan tanda kutip karena bukan berarti banting-bantingan harga ya. Tetapi memastikan bahwa kalau kita menawarkan sesuatu ke orang lain dengan harga tertentu, kita harus yakin bahwa yang dia dapat itu pasti lebih banyak daripada yang kita minta dia bayar. Yang dia dapat harus dipersepsi lebih besar daripada apa yang akan dia korbankan. Berupa uang, waktu, dan seterusnya. Nah, karena kita ada di digital era ini, ya ini mau nggak mau sekarang ada istilah maya ya. Jadi dunia maya kita harus semakin nyata. Wah, ini emang rada bermain kata sedikit ya. Jadi kalau dulu tampil di media sosial itu optional. Boleh ada, boleh enggak gitu. Kalau sekarang teman-teman dewasa muda, it's a must gitu ya. Dari sejak Maret sampai hari ini ketika saya ngobrol dengan alumni, dengan pebisnis, mereka selalu mengatakan, Pak, kalau memang di physical aset kita tidak bisa tampil lebih bagus, ya sudah, kita perkaya digital presence kita. Gitu. Nah, menariknya jawabannya dia itu begini, bukan saja karena kita memang tidak bisa keluar, tidak bisa buka toko, tidak bisa masuk kantor, begitu ya. Tetapi justru di era seperti ini, pelanggan itu semakin rajin buka internet, begitu ya. Buka sosial media, browsing IG, browsing Facebook, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini betul-betul kesempatan untuk lebih memperkuat tampilan maya kita, begitu. Ya. Sebelum pandemi, saya sering kalau ceramah-ceramah saya mengatakan bahwa
mayakan yang nyata dan nyatakan yang maya gitu ya. Minim. Ya, saya buat singkatan seperti itu. Mayakan yang nyata, nyatakan yang maya. Maksudnya adalah kalau kita punya usaha itu misalnya bikin bakery, mayakan itu. Dalam arti pastikan dia tampil di dunia maya begitu ya, di internet, di dunia digital gitu. Tetapi kalau kita sudah punya satu followers, punya orang-orang yang berespon terhadap digital presence atau digital content kita, maka sesekali mesti diadakan gathering ya, secara langsung bertemu. Ya, itu formula sebelum COVID ya. Nah, sesudah COVID tentu saja sekarang kita menyadari ketemu itu ya seperti ini ternyata gitu ya, harus pakai Zoom, pakai Google Meet, WhatsApp call, Facebook call dan seterusnya. Percaya saya Ibu, Bapak, sampai kapanpun gabungan antara high tech sama high touch itu diperlukan ya di dalam berbisnis. Jadi high tech boleh, tapi juga tetap perlu high touch gitu. Karena kita ini manusia gitu ya, tetap perlu say thank you, tetap perlu apresiasi dan seterusnya. Last but not least, apa yang kita bisniskan untuk mendapatkan penghasilan yang kita jalankan sesuai panggilan itu harus bisa merata. Artinya adalah kita membuat produk kita itu diketahui oleh banyak kalangan. Makanya masuk ke komunitas satu dan komunitas yang lain itu diperlukan juga. Ya. Tidak bisa kita ini hanya punya accounts, tetapi kita juga harus punya followers, punya grup. Minggu lalu saya masih ingat Grace tanya, kalau masuk ke komunitas seperti apa begitu ya. Lalu saya berikan beberapa tips sederhana dan tentu saja masih bisa dieksplor ya. Jadi kalau saya masuk grup, saya akan berusaha untuk tahu siapa inisiatornya, kenal orang itu lebih jauh, lalu tujuannya berkelompok ini apa ya, menjadi satu komunitas ini apa. Lalu dari situ mungkin saya akan tanya, apa sih aturan dasar dari berinteraksi di dalam komunitas itu, mau WhatsApp, mau Facebook, mau Line, apapun harusnya ada aturannya begitu. Lalu saya selalu menekankan, biasakan untuk giving dulu sebelum taking. Jadi jangan apa-apa, baru masuk, baru kenalan, tiba-tiba kita langsung pasang semua brosur kita gitu ya, e-poster dibrol semua gitu. Maka orang akan tidak simpatik dan cenderung melihat kita ini cuma mau ambil untung, tidak mau berbagi. Salah satu yang saya dapatkan ya ketika berseminar bersama dengan konten kreator ataupun orang-orang yang sudah menggeluti ini jauh-jauh hari ya. Mereka selalu berkata, Pak Riki, di era digital ini kita harus mau berbagi keahlian dan ilmu kita, Pak. Jadi sebelum kita jualan pensil warna misalnya gitu ya, kita harus bagi dulu tips mewarnai. Sebelum kita berjualan furniture, kita mesti jualan atau memberikan secara free mungkin tutorial membuat alat apa begitu ya. Itu selalu disarankan berkali-kali. Ya. Satu kali saya ada di dalam sebuah maker stock yang waktu itu dapat kesempatan ngundang Pak Wagub ya. Ya ini semua sebelum COVID ya. Jadi tahun lalu di Petra diadakan acara eventnya itu namanya maker stock. Lalu seorang YouTube kreator ditanya gitu ya. Awal mulanya bagaimana kok bisa punya follower begitu banyak? Saya dengarkan baik-baik dan dia bilang, oh mulai dari passion saya Pak. Passion saya itu main gitar Pak. Jadi main gitar yang bagus begitu ya. Nah itu attracting people gitu. Dari mulai yang sesama gitaris sampai yang bukan. Nah sebelum kita jualan gitar, kita harus bisa bergitar dan memberikan tips ke orang lain untuk bisa bergitar. Itulah zaman ini, begitu ya. Jadi tidak bisa dodolan ala zaman lalu ya. Pokoknya brosur keluarkan, main potong-potongan harga selesai. Gitu. Ya nek Andi wis mari mau tajak berangkat. Semacam hukum di dalam era digital ini seperti itu. Nah kalau mau saya tambahkan, sebetulnya mudah, murah, maya, merata ini ya.
mungkin sekarang harus ditambah dengan apa yang kita kerjakan itu ikut berbagian dalam mencoba mengatasi COVID. Jadi sensitif dengan situasi yang ada. Gitu. Satu hari saya ditanya sama pemiliknya Papa Chang ya, ini direkam nggak apa-apa karena ini hal baik ya. Papa Chang itu restoran yang belum lama, mungkin 7 tahun, 8 tahun kali ya. Dan pemiliknya Pak Rudi, Mama Chang, sorry. Madam Chang, nama restorannya Madam Chang, sorry. Pemiliknya namanya Pak Rudi. Ya. Nah, dia bertanya ke saya gitu, terus gimana ya Pak ya di era seperti ini? Ini ada ininya, ada YouTube videonya. Perbincangan kita itu ada YouTube videonya. Nanti kalau mau di YouTube Madam Chang gitu, ada salah satu talk yang bersama dengan saya, gitu, 1 jaman kira-kira. Terus saya bilang, Pak, ya coba bikin produk makanan yang connect ke dalam situasi yang sekarang ini. Jadi minum itu daya tahan tubuh lebih bagus misalnya gitu ya. Atau Pak Rudi membuat produk yang setiap kali customer beli produk sampai level tertentu, customer itu akan ikut berdonasi untuk tenaga medis. Nah ini namanya sambil untung sambil melawan COVID. Ya. Sorry ya, minggu lalu mungkin saya sudah nyatakan, saya ulang lagi, terutama mereka yang baru ikut yang sesi kedua ini. Prediksi kapan berakhir ini terus berubah-ubah ya. Dan kalau saya akan cenderung menyiapkan diri untuk yang terlama. Waktu bulan Maret, April, itu saya masih pegang kata-katanya Perdana Menterinya Singapura, Lee Hsien Loong. Dia mengatakan, Singaporeans, you have to learn to live with COVID. Mengapa? Karena ini mungkin bisa selesainya Maret 2021. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasih di Demut ya, waktu itu aja semua orang udah bilang, oh nggak mungkin lah, nggak mungkin selama itu, gitu ya. Mungkin Singapura tuh terlalu lebay begitu ya. Terus mulailah prediksi Juni, nanti matahari keluar akan selesai. Tapi realitanya sampai hari ini belum gitu. Nah, sekarang saya tegaskan lagi ya, ini prediksi terburuk. Kalau sampai memang tidak pernah ada vaksin yang firm, apalagi ada isu mengatakan virus ini ke negara A jadi virus COVID negara A, gitu ya. Jadi tidak bisa apa-apa itu diimpor dari luar untuk ngatasin. Jadi apa yang efektif di US belum tentu efektif di Indonesia. Gitu. Ada teori yang mengatakan dan WHO yang mengeluarkan jalan terakhir yang kita umat manusia bisa lakukan adalah yang namanya herd immunity. Berarti kita butuh banyak orang yang kena dan banyak orang yang sembuh. Per hari ini 15 juta yang positif. Coba nanti lihat ya, Worldometers dan seterusnya. John Hopkins juga boleh. Dan kalau kita lihat recovery rate-nya itu kurang lebih 9 jutaan. Ya, jadi yang meninggal 600 ribuan. Gitu ya. Ya ini semua manusia ya, jadi ngomongnya enteng tapi sebetulnya ini nyawa-nyawa semua gitu. The point that I'm trying to make is ada teori yang mengatakan virus ini perlu harus menginfeksi dulu 80% of the population. Waduh, saya mendengarkan teori itu jadi, oh my God, berapa puluh tahun gitu ya. Karena kita dari November tahun lalu, katakanlah kalau China jujur, mungkin November itu udah diungkap di Wuhan terjadi berapa gitu. Sampai sebelum November itu sudah kurang lebih 15 juta gitu ya. Nah kalau 80% dari populasi dunia berarti kan 5,6 miliar gitu. Atau 5 miliar lah katakanlah. You can imagine butuh berapa puluh tahun untuk menginfeksi 5 miliar manusia di bumi ini. Tapi we have to punya thought itu gitu bahwa ada kemungkinan bisa selama itu. Teman-teman juga pahami negara-negara yang landai tiba-tiba spike lagi gitu ya. Australia salah satunya. Sempat sebelumnya dipuji-puji, wah hebat bisa nangani COVID dan sebagainya. Ini sekarang Melbourne lockdown. Saya ada satu dosen yang sudah saya rekrut, semua surat beres, persetujuan YPTK keluar, begitu dia mau berangkat, lockdown. Tidak bisa balik ke sini ya. Jadi kita harus memasukkan faktor COVID ke dalam bisnis kita.
Jadi bagaimana berbisnis tapi sambil memerangi COVID sehingga orang merasa bahwa membeli produk kita itu ikut memerangi masalah dunia ini. Ya, itu yang minggu lalu ya. Jadi ada tambahan itu. Sekarang saya balik lagi ke slide. Sekarang kita masuk ke spending ya. Jadi yang minggu lalu kan bisa dikatakan dasar, lalu kemudian income. Sekarang mari kita lihat spending ya. Di Bina Pranikah selalu saya ulang-ulang. Sekarang mungkin kita bisa tekankan dan cerita lebih rileks ya, tidak diburu waktu. Selalu saya tegaskan pada para pasangan muda, dan ini juga terus saya beritahu ke diri saya sendiri juga. Setiap kali kita mau keluar uang, kita punya mindset bahwa uang ini bukan semata-mata uangnya kita, gitu ya. Uang ini itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau tuh Anda mengatakan, loh ya itu kan karena kreativitas saya, gitu ya. Kreativitas saya ini membuat orang percaya lalu order, gitu ya. Lalu kita dapat uang. Tapi kalau kita mau jujur dengan rendah hati, kita akan bilang bahwa ya itu kan karena Tuhan memampukan kita, gitu. Nah, karena uang itu pemberian Tuhan, kita tidak boleh ngawur menggunakannya. Ya, biasanya saya keluarkan dengan guyonan lucu-lucuan gitu, ada 4 C kalau kita mau mengeluarkan uang. Ya. Yang pertama itu esensinya. Hakikatnya saya keluar uang ini apa? Itu satu ya, nanti saya akan urai lebih jauh. Yang kedua itu, oke, sesudah beres dengan hakikatnya, barang atau jasa yang saya beli itu substansinya apa? Saya harus bisa memastikan bahwa saya tidak membeli sesuatu yang bukan yang penting. Sekali lagi ya, bukan yang penting itu artinya produk yang penting dan tidak penting. Tetapi di setiap produk, apalagi di zaman yang super kompetitif ini, hati-hati ada barang yang sebetulnya tidak perlu harus semahal itu. Dan mahalnya itu karena branding, mahalnya itu karena packaging, mahalnya itu untuk hal-hal yang enggak perlu. Jadi itu namanya substansi. 3 adalah akuntansi. Jadi C yang ketiga ya. C yang pertama esensi, C yang kedua substansi, C yang ketiga akuntansi. Sekali lagi, terutama untuk pasangan muda ya, tidak bisa dipungkiri salah satu yang membuat diskusi hangat antara suami istri termasuk saya sama istri saya itu adalah uang itu dipakai buat apa? Ya, dan tidak ada satupun spouse atau pasangan entah suami atau istri yang suka kalau dibilang dia itu BOROS gitu ya, boros itu, wow, itu menusuk sekali. Gitu. Jadi kita harus diskusi memastikan bahwa apa yang kita pakai untuk belanja dan uang yang kita pergunakan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Saya pakai kata akuntansi itu bukan sekedar podosinya gitu ya, esensi, substansi, akuntansi. Bukan Ibu Bapak atau rekan-rekan Demut. Akuntansi itu esensinya adalah pertanggungjawaban. Accountability. Sehingga ketika kita keluar, uang itu bisa kita pertanggungjawabkan. Next, yang terakhir adalah, nah ini yang terkait dengan materi nanti yang juga akan kita selesaikan hari ini, yaitu potensi. Dengan memberi kata potensi, itu sebetulnya saya hanya mengajak pasangan muda ya, dan kali ini ya berarti Anda semua, untuk berpikir bahwa apakah memang pengeluaran saya ini murni sudah hanya bisa menjadi outflow. Kan cash flow itu ada cash inflow, ada cash outflow. Dengan kata lain, saya mengajak kita semua berpikir gitu ya. Kalau kita keluar untuk beli makanan, mungkin enggak masalah makanan ini justru menjadi pendapatan untuk kita. Lupa Riki Oboto. Masa kita beli, kita malah dibayar? Bukan. Ketika kita beli, kita punya pemikiran begitu ya, bagaimana caranya kita mungkin bisa bikin lebih bagus dari produk makanan yang baru kita beli. Ya, kami di GKA Gloria Galaxy, kami sudah punya istilahnya itu ya basar ya, basar saling membantu di antara jemaat. Saya nggak tahu GKI Dasa punya atau enggak. Kayak semacam
grup dibuat, lalu masing-masing boleh menawarkan ya, jualan apa, ada yang makanan, ada yang real estate, ada yang jasa, ada yang macam-macam. Ya. Itu salah satunya yang tadi sempat saya order, lumayan bagus gitu ya, makanan, enak begitu. Nah itu menurut saya asalnya keluarga ini saya yakin bukan asalnya jualan makanan itu kebetulan siomay gitu ya. Nah istrinya berpikir bagaimana ya kalau siomay yang ada selama ini apa sih? Oh, tepungnya terlalu banyak, dagingnya terlalu sedikit, kemasannya nggak meyakinkan, minyaknya terlalu banyak. Nah coba sekarang kita pikir gitu, bagaimana itu bisa menjadi potensi. Ya. Jadi esensi ngomong hakikat, substansi bicara soal hal penting dari produk, akuntansi bicara mempertanggungjawabkan, dan yang keempat bicara soal potensinya. Ya. Sorry, akuntansi itu juga termasuk cara ngelunasinya bagaimana, karena tidak semua kita beli secara cash. Ya. 4 ya berarti ya, kita lihat satu-satu. Nah kalau kita ngomong esensi, teman-teman Demut, hakikatnya ya, biasanya saya bagi menjadi 3. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran itu yang merupakan kewajiban gitu. Yang tidak bisa kita tawar lagi. Ya. Bagi saya ya, hutang itu harus dibayar. Itu wajib. Pajak itu wajib. Persembahan, nah ini apalagi dalam kondisi sekarang ya. Saya yakin dengan tidak adanya kebaktian offline, ya rumah Tuhan, tempat kita beribadah selama ini bisa jadi, saya nggak tahu kalau GKI seperti apa, terjadi penurunan persembahan ya, jumlah persembahan, kewajiban. Lalu ada lagi perpuluhan, itu juga wajib. Jadi hal-hal ini wajib kita keluarkan. Kalau saya tambahkan lagi bisa jadi menanggung orang tua yang tidak punya asuransi dan pensiun. Itu wajib. Ya. Terus yang kedua jenisnya itu kebutuhan gitu ya. Kebutuhan itu maksudnya ya yang sehari-hari makan, minum, akomodasi, sekarang berarti pulsa, utilities gitu ya, listrik, air, telepon, gas itu semua mesti kita tanggung. Itu our needs gitu ya. Itu kebutuhan kita gitu. Nah, teman-teman, ada pengeluaran kita itu yang keinginan gitu ya. Nah, sekarang ini kelihatannya ya semakin banyak orang sudah sangat mengurangi yang terakhir ini. Gitu. Jadi beli itu ya pure karena ingin. Ya. Nah, kalau kita mewajibkan yang ingin, jebolah keuangan kita gitu ya. Tapi yang saya buat malah ingini yang wajib. Gitu. Jadi punyalah keinginan dan kebanggaan ketika bisa mengeluarkan uang untuk yang wajib, untuk pekerjaan Tuhan, ya, memastikan gereja kita itu tetap baik-baik saja, begitu secara keuangan dan sebagainya. Lalu ingini juga pengeluaran yang memenuhi kebutuhan. Nah, saya kalau di Bina Pranika ya, saya selalu bilang bapak-bapak harus sangat menyangkal diri gitu. Artinya dia tidak lagi boleh mementingkan keinginannya dia. Kalau dia punya keinginan, keinginannya haruslah memenuhi kewajibannya dia gitu. Memenuhi kebutuhan dari keluarganya ya. Biasanya setelah ngomong gitu yang ibu-ibu lebih senyum-senyum ke saya gitu ya. Wah, ini trainer yang bermutu gitu ya. Karena memaksa bapak-bapaknya. Enggak, tapi poin saya adalah ya itu bagian dari kita belajar menyangkal diri. Ya, kalau enggak pengeluaran kita akan bablas. Hari-hari ini, teman-teman, hati-hati dengan jual beli online ya, terutama yang beli online. Itu apa saja sekarang bisa dibeli lewat online. Ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, sedikit kok, beli buah sedikit, beli ini sedikit. Tanpa sadar 1 bulan 5 juta habis hanya untuk online buying, seperti itu ya. Nah, sekali lagi, bagaimana caranya kita mengendalikan? Ya tadi itu, kewajiban, kebutuhan, keinginan. Upgrade diri, kalau misalnya suaminya sebagai seorang brand consultant katakanlah gitu. Upgrade diri dengan ambil sertifikasi secara online.
Dan biasanya kalau brandnya terkenal, bayar gitu ya, enggak free. Atau kalau free itu free hanya untuk 1-2 kali pertemuan, selebihnya harus bayar. Bagi saya, kalau memang betul menjadi brand consultant itu panggilan, itu kewajiban. Karena kewajiban itu termasuk juga mengupgrade diri, supaya ketika menghasilkan karya di kemudian hari itu hasilnya luar biasa, ya, memuliakan Tuhan. Oke ya, jadi hati-hati dengan yang ketiga ya. Itu yang saya maksud dengan esensi ya teman-teman ya. Maka suami istri tinggallah kalau misalnya lagi berdebat itu tinggal aja sambil lihat materi ini gitu ya. Sik tolong, ini keluar ini apa? Ya, kewajibankah, kebutuhankah, atau sorry to say sekedar keinginan. Ya. Oke, terus kemudian si yang ketiga, ya substansi. Oh sorry, jenisnya dulu, jenis pengeluarannya dulu. Nah ini ya, biasanya kalau saya tunjukkan gambar ini tuh pasangan muda itu mulai rada merengut gitu ya. Akeh Pak Riki gitu ya, makanan, akomodasi, pakaian, transportasi sekarang mulai berkurang, rekreasi juga perlu, kita mesti beli perlengkapan, ya. Orang tua dalam arti kita kalau kita memelihara orang tua begitu ya yang sudah tidak berpenghasilan dan tidak punya pensiun karena tidak waktu masa mudanya dia berdagang saja gitu, tidak punya jaminan hari tua ya dalam bentuk income tetap begitu. Terus kesehatan juga harus, proteksi, asuransi, persekutuan kalau kita mau punya persekutuan yang bagus sesekali urunan beri kado untuk rekan KTB gitu kan. Peralatan juga harus kita beli, pendidikan, dan lain-lain. Nah, Galib itu guyonan saya ya. Gas, air, listrik, internet, pulsa. Gas, air, listrik, internet, pulsa. Air itu masih dibagi lagi ya, ada air mandi, ada air minum. Itu semua ada hitungannya. Nah, maksud saya substansi itu berarti, ayo dipikir toh, makanan itu substansinya apa? Ya. Apakah betul perlu beli makanan yang mahal sekali? Nah, mari kita balik ke substansinya. Berarti makanan itu mungkin kesehatan gitu ya. Kalau di bawah 35 biasanya dibalik ya, kelesatan dulu baru kesehatan. Di atas 35 biasanya kesehatan dulu baru kelesatan. Ya. Jadi tiap jenis pengeluaran itu mari kita pikirkan substansinya apa. Sehingga kita tidak beli brand, tidak beli merek for nothing gitu ya. Ya kecuali ada pemikiran investasi. Jadi itu yang saya maksud dengan substansi. Nah, si yang ketiga akuntansi ya. Ya harus dicatat pengeluaran itu. Makanya tidak sedikit orang beli online atau beli lewat fintech karena pasti tercatat. Sampai ada orang bilang begini, punya kartu kredit itu salah satu bagusnya adalah pasti tercatat. Jadi tidak bisa pengeluaran itu tidak ada catatannya. Tetapi saya ingin teman-teman maju selangkah lagi gitu ya. Kalau kita mau ngelola pengeluaran yang bagus ya kita mesti tahu normalnya kita ini berapa pengeluarannya. Sehingga kita bisa membuat evaluasi cepat kalau seandainya pengeluaran kita itu abnormal, ya, tidak normal. Lalu kalau kita bisa menggunakan Excel sederhana, nggak aneh-aneh kok, pakai Excel aja bisa, kita bisa mengeluarkan angka-angka yang masuk akal, gitu ya. Sebetulnya sebulan itu berapa? 5 juta, 6 juta, oke. Lalu di breakdown lagi, untuk apa saja? Apa yang terbesar? Normalkah itu, gitu ya? Dipentelengi lagi satu-satu. Ada nggak yang masih bisa kita shrinking gitu ya, kita hemat gitu. Terus kemudian pastikan bahwa kalau itu dihemat juga tidak memukul hal yang lain ya. Jadi jangan sampai makanan dihemat lalu biaya kesehatan naik, misalnya seperti itu. Jadi itu bisa kita lakukan pakai Excel sederhana. Ya. Bisa kita lakukan pakai Excel sederhana. Jadi pertanggungjawabkan kalau sudah menikah suami istri harus ada sesekali
belak-belakan, jangan pakai kosmetik, bilang tabungan kita tinggal segini, tiap bulan kita keluar segini, lalu suami dengan lembut berkata pada istri, mohon pengeluaran harus paling banter segini, istri juga mengatakan pada suami, itu lebih baik dibuka gitu ya. Daripada diem tiba-tiba pilot. Maka perlu mempunyai yang seperti ini. Tips saya biasanya kalau untuk pasangan muda, jadi yang mau menikah ya, sebelum mereka menikah, saya bahkan menganjurkan mereka untuk belanja bersama. Maksudnya untuk tahu sebulan itu kurang lebih ya, belanja itu habis berapa sih untuk keperluan sehari-hari. Dengan belanja bersama itu jadi tahu kan, oh kalau sabun dia pakai merek ini, kalau cuci tangan dia pakai merek ini, sampo kita beda, hal-hal yang seperti itu ya. Sesudah menikah, 3 bulan pertama, catat dengan rapi. Ya emang kesannya lebay mungkin gitu. Bahkan saya ada yang saya berikan tips itu, barang yang sudah kita beli, itu diberikan tempelan apa namanya, kertas putih begitu ya. Diberikan tanggal kapan belinya, lalu kita bisa kontrol habisnya kapan. Gitu. Jangan sesekali gini, cuman tisu, cuman sabun. Ya bagaimana? Akhirnya semuanya itu pakainya lama gitu ya. Memang tisu kalau satu lembar nggak ada artinya gitu ya, tapi kan bolak-balik. Gitu. Dan tidak ada kan yang setelah pakai tisu dicuci lagi kan nggak ada ya, dijai ya. Jadi hitung semuanya. Nah, orang Kristen melakukan ini bukan karena kepingin kaya, bukan gitu ya. Ingat ya teman-teman Demut, karena yang kita punya itu gift, grace, pemberian dari Tuhan. Gitu. Jadi kalau bukan uang saya ya harus saya pertanggungjawabkan. Gitu. Ya, sehingga kalau minggu lalu saya mengatakan setiap rupiah masuk ke account kita, masuk ke dompet kita harus beres sama. Setiap rupiah yang keluar dari kantong kita juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, accounting-nya seperti apa. Nah, memang kalau ada waktu kita bisa sih termasuk menggunakan Excel untuk menghitung cicilan. Mobil, rumah. Nah, menarik emang ya, sekarang ini ada mulai keluar isu-isu begini. Wah, ini kesempatan emas nih. Apartemen turun harga, ya. Terus kemudian tanah bisa turun sampai 10 juta per meter. Ya. Saya ada satu cerita jemaat di tempat saya bergereja itu sebelum pandemi beli kos-kosan di dekat Petra, renovasi sampai miliaran, sekarang from home. Nah, ada yang bilang memang ini kesempatan untuk beli properti murah begitu ya, tapi betul-betul harus dihitung. Nanti kalau memang kita ada kesempatan, saya bisa share bagaimana menghitungnya. Jangan semuanya pakai dana sendiri, malahan begitu, harus menggunakan cicilan ya, atau KPA, kredit pemilikan apartemen atau KPR gitu. Saat-saat ini katanya perlu ya, tapi sekali lagi ya, orang Kristen ketika pakai uang, apalagi beli rumah, beli apartemen seperti itu, sekarang itu ada yang bilang di daerah timur, kalau di timur ini ada yang namanya Edu City, itu apartemen 2-3 bedrooms itu 1 M dibilang murah. Nah, kalau 1 M, biasanya down payment-nya bisa 30%, it means teman-teman harus sedia 300 juta, lalu kemudian cicil dengan KPA begitu. Tapi ingat sekali lagi ketika keluar uang untuk investasi, nanti mungkin saya singgung lagi di investasi ya. Itu ada pemeliharaan, ada service charge yang harus dipertimbangkan gitu. Dan biasanya kita melakukan investasi, jadi rumah itu bukan kita tempati sendiri ya. Itu kan maunya untuk ditempati orang lain gitu. Jadi pikir baik-baik siapa yang akan meninggali di situ gitu. Yang akan menempati. Karena kalau enggak ya malah kita keluar uang terus untuk renovasi tapi tidak ada pemasukan apapun. Ya. Oke. Last but not least itu pengeluaran ini akuntansi ya tadi ya. Terus terang perencana keuangan ada macam-macam standarnya gitu. Biasanya yang standar ya.
Itu 4 ini yang di sebelah kiri ini. Malah sorry, 3 sih. Hanya cash ratio, loan payment ratio, sama saving ratio. Nah, kas tabungan, tunai ya, dibagi kebutuhan rutin harus minimal 3 gitu. Nah, itu logikanya sih ya kalau kita sampai kehilangan pekerjaan itu kita bisa bertahan 3 bulan gitu loh. Ini single ya, kalau berkeluarga mungkin harus 6 atau 9 hasilnya ini loh. Standarnya minimal ini. Kalau loan payment ratio tadi yang saya katakan, jumlah cicilan kita tidak boleh lebih dari 30% penghasilan. Nah, makanya akhirnya kan beli apartemen, beli rumah di Surabaya, Jakarta, kota-kota besar itu sudah nggak masuk akal harganya. Ya. Saving ratio 10%, ada yang bilang begitu. Nah, saya tambahkan personal development ratio. Itu yang tadi saya katakan ya, setiap kali kita keluar uang atau kita dapat penghasilan, belajarlah menyisihkan sebagian untuk kita jadikan dana mengembangkan diri. Tidak ada patokannya ya, tapi kalau bisa besar, bagus sih. Nah, saya selalu katakan, letakkan di depan. Jangan tunggu dikurangi semua, baru kemudian sisa koret-koretnya berapa, ya itu yang dipakai untuk mengembangkan diri. Be careful with that. Ya. Saya bilang minimum 1%. Ini CNBC pernah mengeluarkan tips macam-macam ya, dana sosial, asuransi. Sampai hari ini masih beragam standar-standarnya seperti apa. Kalau mau dipakai, saya lebih condong suami istri berunding untuk menentukan standar-standar seperti ini. Ya. Okay. Right. Nah, yang terakhir ya, yaitu potensi. Kalau ngomong potensi berarti kita bicara soal yang tadi saya katakan ya. Kita beli makan, bayar. Coba pikir, mungkin enggak kita ini digerakkan atau punya talenta untuk dapat penghasilan dari makanan? Keahlian yang Tuhan berikan kepada kita, apakah masih mungkin untuk dijadikan satu produk pengetahuan yang masih bisa kita jual secara online, katakanlah gitu. Hal-hal seperti ini perlu kita pikirkan ya. Jadi pengeluaran itu jangan hanya berlalu begitu saja, tapi coba dipikirkan potensinya gitu ya. Nah, sekarang ya tentu saja supaya ya pengelolaan keuangan tidak lebih dari itu. Jadi penerimaan jelas ada peluangnya, lalu ya itu tadi, pengeluaran juga kita hemat atau bahkan ya tadi dibalik malah cara berpikirnya. Jadi kalau selama ini saya keluar uang untuk transportasi, maka saya akan menjadi penyedia transportasi. Kira-kira seperti itu ya. Okay. Right. Nah, ada pertanyaan singkat mungkin sebelum saya masuk ke investment. Sebenarnya tadi yang potensi sudah masuk ke investment sih. Ini tadi ada yang di real estate malah mungkin pengetahuannya lebih banyak. Silakan. Iya. Pak Adi? Itu tadi ada pertanyaan dari Bu Ivana. Bu Ivana mau tanya sendiri atau saya bacakan? Tapi kayaknya sudah terjawab ya, karena ada materi yang persentasi antara tabungan dengan spending itu berapa. Tadi Pak Riki juga sudah Iya, sudah terjawab sih. Cuman tambahan saya tuh untuk biaya iklan, Pak. Untuk kayak usaha ini kan mulai didigitalkan. Nah, kalau cuma digital aja kan nggak mungkin dibaca orang, harus diiklankan. Nah, itu kira-kira tuh kita tuh harus sebesar apa spend-nya untuk iklan itu gitu, supaya nggak buang-buang uang juga dan langsung kena gitu. Tentu saja Bu, yang pertama mesti dicoba itu bagaimana caranya ya supaya nol. Memang sebetulnya nggak mungkin Bu, kalau kita pakai digital pun kita masih bayar wifi kan, bayar wifi, bayar listrik ya. Jadi kalau dibilang nol itu juga enggak. Itu yang terekstrim ya. Jadi menggunakan network kita pribadi, sosial medianya Bu Ivana dipakai semua. Nah tentu saja mungkin biaya masih ada keluar lagi untuk mendesain e-poster atau digital content yang menarik ya. Kalau Ibu jualan makanan mungkin perlu fotografer yang lumayan profesional supaya makanannya itu menggoda selera gitu ya. Jadi itu memang ada biaya Bu. Tetapi memang kalau kita sudah bisa mendapatkan biaya produksi iklannya,
mengiklankannya mestinya sudah tidak mahal lagi. Jadi sekali lagi ya, kalau bahan yang mau kita iklankan, kalau kita sendiri ini tidak paham seleranya orang sekarang kalau melihat iklan itu bisa tertarik karena apa? Bisa jadi Ibu perlu hire brand consultant ya, untuk mendesainkan gitu supaya materinya Ibu itu dilirik begitu ya, dilihat oleh orang begitu. Tapi setelah konten itu jadi Bu, sebetulnya menyebarluaskannya itu sudah tidak mahal lagi. Nah, kecuali Ibu mau bergerak yang saya kepingin Pak, setiap kali orang googling produk tanya apa gitu, PT saya yang keluar gitu ya, merek saya yang keluar. Nah, kalau itu ada harganya Bu, itu pakai Google AdSense namanya. Kalau Ibu bilang persentase agak susah ya, kalau saya bilangnya sih biasanya adalah per kali kita launch sebuah produk gitu, saya lebih ke arah dari produk itu berapa persennya gitu ya. Jadi misalnya kalau harga produk kita 10 juta katakanlah gitu ya, totalnya 10 juta. Ya iklan mestinya di zaman ini nggak boleh lebih dari 1 juta. Kenapa? Karena sekarang ini Ibu, beriklan itu tidak bisa hanya berasumsi. Begitu kita masuk ke dunia digital, ada yang namanya klik per pay, gitu ya. Ada yang namanya, pay per click kebalik, pay per click. Jadi kalau ada orang yang ngeklik iklannya Ibu, itu Ibu baru bayar ke Google gitu loh, atau ke YouTube. Mereka lumayan fair Bu. Cuman satu yang kita khawatirkan Bu Ivana, apakah yang ngeklik ini satu orang real atau dia punya 10 account? Ibu bisa bayangkan ya. Jadi satu orang Ricky punya 10 account, ngeklik, padahal itu cuma satu. Itu yang paling saya takutkan. Jadi bertemu dengan viewers yang semu, Bu Ivana. Makanya saya lebih suka caranya Bu Grace, yaitu masuk ke komunitas yang jelas-jelas kita tahu siapa isinya. Nah, kalau dulu orang selalu ngimbanginya adalah antara online dan offline gitu ya. Kalau di era COVID digital ini Bu Ivana dan teman-teman, saya lebih suka mengatakannya gini, ngimbanginya itu dengan yang online dan komunitas. Kalau yang online ini kayak semacam ruangan untuk baliho kita Bu. Tapi baliho yang kayak biasanya kalau di jalan-jalan kan ada baliho gede, lalu billboard besar-besar gitu ya. Itu tentunya tidak mengharapkan kita langsung beli, tapi hanya aware, Bu. Nah, perlu itu supaya orang yakin, oh iya ya, produknya Bu Ivana di mana-mana ada kok. Instagramnya juga ada, Facebooknya juga ada. Jadi memang produk ini bukan semu, produk real dan lumayan ada di mana-mana. Saya gitu. Tetapi di dalam teori marketing Bu Ivana, dari awareness itu masih 3 langkah lagi menuju action Bu. Karena setelah orang aware, tahu kalau produknya Bu Ivana ada, masih ada yang namanya tertarik atau enggak, interest atau enggak. Setelah tertarik, punya keinginan besar atau enggak, desire Bu. Baru action Bu. Nah ini teorinya namanya AIDA Bu, saya ketik aja ya supaya. Itu mungkin yang ada hot buyer, cold buyer itu ya Pak Riki ya. Boleh, bisa pengembangannya banyak Pak. Tapi yang paten ya berkembang ya Pak. Ada yang 5 langkah, ada yang 6 langkah ya Pak. Iya. Tapi yang umum itu akar teorinya ya tadi itu. Singkatannya AIDA gini itu Bu. ya. Iya betul. AIDA Bu. Atau kalau bahasa Indonesia AIDA. Jadi awareness ya Bu ya. Berarti oh ada atau produknya Bu Ivana gitu ya. Terus kemudian interest. Kalau interest berarti dia begini, sing kayak apa sih? Berapa sih harganya? Bersih nggak ya? Misalnya gitu ya. Itu fokusnya sudah ke Ibu lagi. Lalu setelah tahu harga, tahu kualitas, dia bilang, aku kalau nggak beli, kalau nggak beli salah. Nah itu desire Bu. Sampai action.
Nah, ini mesti ngimbangi antara yang ada di dunia maya, artinya ya tadi ya, Facebook itu kan kayak mall baru toh, Bu. Semua orang mampir, semua orang lihat gitu ya. Tapi kalau Ibu sudah masuk ke community, itu berarti Ibu siap dibicarakan lebih intens. Dan dibicarakannya oleh orang-orang yang real, Bu. Bukan, kan kita enggak ada toh, kita bikin WhatsApp group, ada orang yang misterius kita izinkan di situ kan enggak ada toh. Tetapi kalau di Facebook itu masih mungkin, meskipun kita bisa filter sih friends kita ya. Cuman kan kadang-kadang, jujur, kita terima friends di Facebook itu kan kadang-kadang kita nggak kenal personal, kita cuma lihat ini temennya Pak Adi ya. Pak Adi aku kenal. Ya wis lah, mesti kenal lah, betul ya? Ya, Tapi kalau cincai WhatsApp gitu ya, group, Pak. kalau WhatsApp group ini kalau orang nggak benar-benar anu kan karena lebih personal, lebih apa namanya, kita ingin diskusi lebih intens gitu. Makanya kadang-kadang konyol sih kalau kita punya hampir lah setiap kita ini ya. WhatsApp group sepupu-sepupu, nggak tahu ada nggak kita. Jadi Ada, keluarganya biasanya mama, keluarga. keluarganya papa satu. Tapi lucu, karena kita sehari-hari nggak kumpul sama mereka, akhirnya grup itu mati. Nggak ada apa-apa gitu loh. Ya paling selamat ulang tahun gitu ya. Oh si ini baru lahiran gitu toh ya. Padahal WhatsApp group itu yang bagus adalah berbagi. Jadi kayak demut gini ya, kalau punya WhatsApp group bisa, aku dengar loh, kalau kamu beli Rinso, 6 pack di sosial media itu harganya bisa jatuh. Kayak gitu loh Bu, bagi informasi. Sebaliknya juga, ini loh, aku baru mulai bisnis sesuatu. Ayo silakan kalian coba, saya pasang listrik ya sebentar ya. Ayo kalian coba gitu ya, berikan pendapatmu gitu kan. Kalau komunitasnya orangnya apa gentleman Bu, dia akan bayar Bu. Tapi nggak nyenengno tuh emang yang ya nyoba dulu gitu ya, terus nggak dibayar itu. Yonan ya, bentar. Oke. Jadi community itu penting banget. Tapi kira-kira kalau sosial media yang paling berpengaruh saat ini apa ya Pak dibanding ada Facebook, Instagram, tadi yang Bapak sebutkan Google Ads itu. Nah itu yang impact-nya paling besar apa ya Pak? Good question. Pak, kalau saya ini mau ngechat nggak bisa ya. Nanti mungkin saya infokan lewat Bu Grace saja ya. Socialblade.com Pak, itu website yang bisa membuat kita, saya ketik di ini deh. Socialblade.com. Iya, nggak bisa ya. Sosial itu. Blade itu golok itu loh Pak. BLADE. Oh, Blade, ya. BLADE ya Pak. Iya, saya ke Bu Grace ya. www.socialblade.com. Ini dari Ella, Social Blade. Ya betul, socialblade.com. Ya. Itu website Pak yang dibuat untuk ngukur seberapa berpengaruh sosial media yang ada di dunia ini. Seingat saya Pak ya, terakhir itu YouTube diukur sama dia. Instagram diukur juga gitu ya. Maksudnya diukur tuh siapa yang followernya terbanyak, siapa yang, nah itu mungkin akan bantu kita untuk analitik Pak. Tapi pertanyaan Pak Adi tadi gini, itu ada yang berkata tergantung demografinya Pak. Kalau Bapak ingin produknya Bapak ini ke anak-anak muda, jangan-jangan nanti mainnya hanya Instagram dan Line. Karena mereka lumayan pakai itu. Yang terbaru Pak, yang lagi naik daun sekarang itu TikTok Pak. Pernah dengar ya Pak ya? Oh tahu Pak. Nah, yang orang dipaksa ngomong cepet gitu ya. Yaitu tiba-tiba jadi ngehit ya. Tapi ada juga yang bilang tergantung mau jualan apa dulu. Ya. Kalau produk itu artistik sensitif, jadi maksudnya barang itu semakin laku kalau kita menampilkannya dengan sangat cantik Pak. Biasanya Instagram yang dipakai Pak. Ya. Jadi Instagram. Mesti tahu mau menuju, intinya sih sama sih karakteristik Pak. produk atau jasa kita ya Pak ya, kita mesti kenal dulu. Betul Cocoknya Pak di Adi.
iklankan di mana Yes. gitu. Dan kita itu target siapa, Pak? Segmennya juga ya. Exactly. Target. Kita target siapa? Pak kalau mau ke gamer, Pak, jangan pakai Twitter, tapi pakai Twitch. Bu Grace, sorry ya, saya jadikan tempat WhatsApp-nya Ibu jadi apa namanya ketikan ya. Nanti Bu Grace akan share. Twitch itu sosial medianya gamer, Pak. Oh. Jadi memang sudah sampai segmented kayak gitu ya. Nah, Heeh, cuman memang Twitch. yang sudah bertengger lama, Pak, kayak Google, Facebook, YouTube, mereka ya pinter, Pak. Mereka nggak mau stay still. Jadi kalau ada yang mencoba menyaingi, dia akan, oh kami juga Inovasi bisa ya. gitu. Jadi Inovasi. kalau dulu kan sudah kayaknya ada janjian ya. Kalau mau pesan pendek, Twitter. Karena Twitter itu cuma bisa 120 karakter, Pak. Tapi coba lihat sekarang Donald Trump kalau nge-tweet panjang, Pak. Nggak tahu ngomong ngopo aja. Terus kemudian Line. Line itu asalnya yaitu komunikasi antar khususnya untuk anak muda. Ternyata ada fitur beritanya, Pak. Jadi liar sudah. Jadi kayaknya gini loh, pembuat platform-platform ini nggak bisa janjian, Pak Adi. Iya. Bahwa kalau kamu mau ini, kamu buat ini tok. Kelihatannya mereka sudah tarung bebas ya. Iya. Sudah era bebas ya, Pak ya. Pak, Facebook, ini mau dilanjut silakan. lagi atau ini ada pertanyaan lagi, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Dari Grace, mau tolong tanya, sekarang kan sedang musim personal branding. Bagaimana tanggapannya, Pak? Itu bisa dibilang, waduh ini kawan, dibilang dalam tanda kutip menjual diri, gitu. Iya, iya. Iya, harus diakui iya. Ya itu tadi. Kalau saya personal branding nggak salah. Asalkan itu otentik ya Pak. Jadi kalau kita memang suka bikin kue, terus kita mau menunjukkan kepada dunia, gitu kan ya ceritanya, bahwa kita ini bisa bikin kue, nggak salah, nggak apa-apa. Cuman Pak, personal branding itu melelahkan Pak. Dan kita tahu kita ini bukan malaikat gitu ya. Jadi kadang up, kadang down, kadang in the mood, kadang enggak gitu ya. Jadi kalau personal brandingnya tidak punya long term planning Pak Adi, itu cenderung akan berhenti di tengah jalan. Cenderung akan berhenti di tengah jalan. Ada survei yang mengatakan ya, Instagram itu 20, yang ekstrim itu bisa sampai 48 jam sekali. Bukan ekstrim, itu yang biasa. Yang ekstrim bisa 1 hari berkali-kali, Pak. Posting gitu loh. Makanya dia pinter, dia bikin Insta Story, ya. Lalu kemudian pakai Insta Carousel. Kalau Insta Carousel itu berarti sengaja membuat pendengar kita atau follower Instagram kita itu nungguin, Pak. Setelah seri ini apa? Setelah seri ini apa? Gitu. Ya. Jadi tiap sosial media itu ada karakteristiknya. Jadi kalau saya ya personal branding fine, punyalah rencana jangka panjang, dan brand itu kalau boleh saya ganti Pak, brand bisa diganti dengan satu kata Pak Adi dan Bu Kris. Brand itu kalau diganti bukan merek Pak, bukan sekedar brand terjemahannya merek, tapi janji Pak. Brand diganti janji gitu Pak. Maksudnya kalau kita berani memakai brand tertentu, orang itu melihat brand kita itu dia juga memandang bahwa brand ini akan mendeliver atau memenuhi janji dalam hal apa. Jadi hati-hati dengan personal branding ya. Kalau misalnya kita terus ngomong kita ini dosen, hai itu siapa itu? Anaknya Bu Ivana ya, halo. Iya, Karen Shah. Halo Karen, masuk TV ya. Jadi personal branding itu perlu rencana jangka panjang, perlu tim, ya. Lalu kemudian evaluasi, Pak. Jadi artinya kan kalau kita punya personal brand itu kita ingin kita ini dikenal sebagai apa toh Pak?
Iya. Lalu caranya kampanye akan beda. Lalu dari situ yang mendengarkan kita itu harus kita evaluasi, betulkah kalau menerima kita itu sebagai yang kita harap kita diterima gitu kan ya. Kalau saya bilang, oh Pak Riki itu dikenal sebagai misalnya ya contoh aja contoh dosen yang bicara terus soal digital leadership katakanlah gitu. Maka saya harus membuat rencana jangka panjang bagaimana caranya supaya Riki itu digital leadership. Dan ketika saya bicara soal digital leadership, orang harus merasa bahwa, iya, dia memang, contoh ya, ini contoh aja ya, pakarnya digital leadership, katakanlah gitu. Jadi nggak apa-apa personal branding, but Nggak apa-apa ya, Pak. be very careful untuk apa namanya punya jangka panjang, bikin kontennya apa saja begitu. Iya. Ya. Kalau kebanyakan mungkin personal branding itu kalau saya banyak ngefans ke food vlogger, Pak. Kayak Next Carlos itu. Next Carlos ya. Iya, itu banyak itu Pak dari YouTube dapatnya. Punya tim juga tadi saya ingat Pak Riki. Of course. Jadi betul-betul serius itu untuk buat konten-kontennya. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin saya tambahin dulu ya Pak, yang tentang Silakan, Pak personal Riki. brand. Bu Grace, personal branding itu yang kalau kita pakai YouTube itu biasanya memang malah tokoh ya. Jadi YouTube channel yang bagus-bagus, nanti di social blade bisa dibuktikan kata-kata saya ini, itu cenderung nama orang. Cenderung ya. Atau namanya bukan nama orang, tapi YouTube channel itu langsung identik dengan siapa. Misalnya narasi, itu Najwa Shihab. Close the door, itu Deddy Corbuzier. Kapten Vincent, jelas itu Vincent. Kapten Vincent itu YouTuber yang senang sekali ngupas masalah penerbangan. That's Kapten Vincent. Ya. Nah, memang kalau ngomong Kapten Vincent sama yang lain-lain kita mesti bedakan ya. Artinya gini loh, Najwa Shihab itu sebelum punya narasi udah kondang dulu Pak dengan mata Najwa. Nah, kalau Kapten Vincent dia betul-betul menjual kontennya dulu karena sebelum ada YouTube Kapten Vincent kita nggak tahu Pak sopo Vincent iki kan gitu ya. Jadi personal brandingnya kelihatannya kalau via YouTube itu kita mesti siap untuk jadi ikonnya gitu. Nah, sama seperti dengan media-media yang lain itu ada jenuhnya Pak Adi. Iya. Saya yakin sekarang kalau kita lihat YouTube itu banyak orang yang mulai istilahnya ya seperti yang Bapak Andri katakan ya. Ini secara positif ya Pak, menjual diri gitu ya. Iya. Halo guys, hi guys. Kita nggak kenal dia ini siapa, pokoknya ngomong gitu. Mungkin Pak, satu hari akan ada kejenuhan sehingga orang bergeser ke institusi. Kami di Petra Pak, kami putuskan tidak menokohkan satu orang. Tapi kami buat podcast namanya Petra Business Insight. Jadi yang kita tonjolkan bukan misalnya ya Pak Juan, rektor, enggak Pak. Yang kita tonjolkan adalah Petranya. Cuman nanti coba lihat di social blade, kelihatannya yang lebih nonjol itu yang ngangkat nama orang Pak. Bukan ngangkat nama institusi. Ya, kecuali kita sudah bertekad ya Pak, bahwa yang ikut kita itu nggak harus banyak, tapi bermutu. Satu kali saya ada di dalam Maker Stock, ada diskusi antara membandingkan kesuksesan seorang YouTuber gitu. Lalu kita sampai kepada diskusi membandingkan antara Atta Halilintar, kalau Bapak pernah dengar ya Pak ya, keluarga Gen atau Atta Halilintar. Pacarnya Aurel Pak. Iya, itu kita juga nggak tahu Pak beneran atau enggak itu. Wah Pak Adi ini update sekali ya. Iya. Atta Halilintar dibandingkan waktu itu dengan, aduh saya lupa namanya ya. Siapa Pak? Mungkin intinya gini loh. saya bisa nebak. Followers Ria Ricis saya tadi sudah kepikir tapi bukan Ria Ricis yang dibandingkan dengan Atta.
poinnya yang mau diangkat sama YouTube pembicara di Makerstock itu begini. Yes, Atta itu pengikutnya banyak. Tapi purchasing power-nya kecil. Purchasing power itu daya beli, Bu. Jadi yang ikut dia tuh anak remaja 12, 13 tahun gitu ya. Oh. Yang apa istilahnya itu belum punya otoritas penghasilan keuangannya sendiri gitu ya, Pak. betul. Oh iya ngerti, Pak. Tapi ada orang yang followernya nggak banyak, Pak. Tapi tiap follower penghasilannya sudah di atas 10 juta misalnya. Itu cerita beda lagi. Oh. Ya. Pak, ini semua masih terus dinamis. Jadi kita yang jadi dosen ini juga, waduh, apa ya, mesti Harus neliti update. lagi, ngelihat lagi ya, betul. Jadi itu. Sorry tadi ada pertanyaan lagi barangkali. Ada ini Pak di chat. Dari Cik Vibi, katanya kalau punya brand misal di Instagram harus punya website atau YouTube. Itu Ini pertanyaan ya, bagus. Pak ya? Iya. Balik lagi ya Pak, yang tadi Pak Adi katakan, kalau itu adalah sesuatu yang untuk berbisnis, tergantung produknya apa. Kalau produk itu mementingkan kecantikan artistry gitu ya, artistically, estetiknya harus bagus, saya sangat saran Instagram. Instagram. Nah, debatnya selalu begini, apakah harus punya semua channel ya Pak ya? Yeah. Tapi kemudian tanggung gitu, atau mendingan kita fokus ke satu yang kita openi baik-baik. Kalau saya cenderung yang kedua, Pak. Asalkan sudah tepat sasaran ya. Fokus ya, Pak ya. Betul. Saya pribadi jujur saya punya Instagram, Pak. Saya punya Facebook, saya punya YouTube. Yang masuk akal untuk saya pelihara, Pak, itu Facebook, Pak. Artinya, iya kalau saya YouTube, saya harus bikin video, Pak. Mateng, Pak. Video itu enggak gampang, Pak. Aduh, Pak. Iya. Saya ini sekarang lagi diminta ceramah, tapi direkam dulu, Pak Adi. Nah, kalau direkam dulu itu, argumennya penyelenggara acara selalu gini, loh kalau Bapak seperti demut, terus tiba-tiba lampu mati, buyar, Pak. Jadi nggak ada acaranya gitu loh. Tapi ngerekam sendiri itu, oh my God. Cahayanya, suaranya, noise-nya. Nanti tiba-tiba ada yang Noel gitu ya. Pak, galon habis. Sesuatu yang harus kita hadapin. Jadi tergantung kepada sasarannya apa. Sejauh ini sih saya lebih condong pilih satu, tapi diopeni, Pak. Diopeni itu berarti ya kita lumayan sering posting. Update ya, Pak ya. Betul. Kedua, kalau ada yang komen kita bisa komen balik. Direspon. Jadi jangan dibiarkan. Respon. Apa namanya, ada yang komen, bahkan ada rekan-rekan saya, Pak, nge-like pun dia bales, Pak. Terima kasih jempolnya, terima kasih. Iya. Betul. Jadi itu yang saya sebut dengan ngopeni tadi ya. Iya. Jangan terlalu lebay, posting terus gitu ya. Tapi setiap kali posting, pastikan itu meaningful, berbobot gitu. Lalu biasanya ya Pak ya, jangan hanya sekedar repost tahu ya. Jadi poster, di copy paste gitu, langsung tempelin gitu. Karena ada orang yang curiga Bapak hanya menjadi wadah salurannya orang lain. Tapi biasanya Pak, yang membedakan kita kalau kita itu juga serius dengan yang kita post, itu ada kata-kata pembuka yang kita buat sendiri Pak. Jadi misalnya ya, saya mau membantu Bu Ivana gitu ya, misalnya Bu Ivana jualan produk apa gitu, terus kemudian saya tulis, ini ada contoh ya Bu, contoh aja, makanan bagus tidak pakai pengawet, saya kenal betul pembuatnya, lalu baru kemudian saya post. Itu membuat orang jadi lagi, wah saya kenal Pak Riki, kalau Pak Riki sampai bikin story itu enggak main-main, dan ini pasti produknya kena. Itu trik-trik sederhana sih. Ya. Iya, Pak. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Chris. Gimana caranya bisa tahu orang tersebut
mendapatkan follower yang berkualitas atau tidak. Nah, ini di media sosial mana ini, Chris? Mungkin Iya. bisa lebih. Kalau yang Betul. tadi Facebook kayaknya Pak Riki sudah menjelaskan bahwa ya itu kurang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya friend-nya. Kalau di WA grup Iya. kita kenal semua, hampir semua gitu. Sebetulnya ya Pak ya, kalau kita mau fokus ya, Iya. satu platform saja itu kalau kita openi baik-baik sudah sangat powerful. Karena gini Pak, kalau semua orang seperti saya ya punya Facebook, ya punya Instagram, ya punya Twitter katakanlah gitu. Ya kita punya follower ya sama. Oh temanku di Facebook juga temanku di Instagram gitu ya. Sama Jadi aja. edit value-nya nggak terlalu besar, kecuali IG kita itu fokus untuk yang apa begitu ya. FB kita fokus untuk yang apa gitu. Jadi punya banyak itu another issue. Terus kemudian yang Bu Kris katakan, tahu dari mana? Susah Bu memang Bu. Itu butuh ya seperti kita punya apa ya, contact friends di dalam handphone atau buku telepon. Tahu dari mana kalau mereka berbobot? Ya berkomunikasi. Kenalilah mereka dengan lebih baik. Seperti tadi komen di respon gitu ya Pak ya. Komen Itu kan direspon kelihatan. atau ketika mereka posting kita komen. Nah, Saya sih dulu ya waktu masih sempat ya Pak ya, apalagi sebelum jadi dekan ya. Itu iya. kalau ada yang ulang tahun saya biasakan saya ucapkan secara pribadi. Nah, Jadi bukan copy apa kartu-kartu terus di copy gitu enggak. Saya betul-betul bilang misalnya ya selamat ulang tahun Pak Adi, thank you, selamat melayani terus di demut. Nah, itu kan bukan sekedar happy birthday God bless you. Itu kan tinggal di copy, Pak. Kalau saya sampai iya. bisa tahu demut itu kan berarti I know you gitu. Nah, itu Lebih personal gitu ya Pak. kalau toh Pak Adi tidak respon ke saya belajar satu hal ya Pak ya. Ternyata Pak, kalau kita posting itu yang bermutu, yang caring, ada yang namanya silent readers, Pak. Oh. Silent readers. Jadi dia tidak komen, dia mungkin like gitu ya, dia tidak komen, tapi dia itu baca, Pak. Nah, saya tahunya itu Pak biasanya ketika ketemu di darat, temu darat itu loh Pak. Oh. Contoh saya Iya. biasanya itu sepupu-sepupu. Sepupu-sepupu saya ketemu waktu sincian gitu ya. Tiba-tiba bisa bilang, waduh anakmu ternyata pinter nyanyi ya. Nah, loh, kok tahu? Baca gitu ya. Waduh, betul analisamu ya tentang Jokowi misalnya ya, ini contoh-contoh saja gitu. Iya. Dan saya sama sekali nggak tahu kalau dia Karena baca dia gitu. enggak komen ya Pak ya. Taunya pas ketemu langsung gitu. No, betul. Cuman langsung terus dari situ dia bilang, tak bacain loh. Oh, oke. Jadi susah, Grace, kalau mau diketahui betul-betul ya. Cuman ya itu biasanya saya gunakan metode filterisasi yang sederhana yaitu WhatsApp group. Jadi ada kawan yang kedekatannya menengah katakanlah gitu, ada kawan yang apa namanya itu dekat banget gitu. Nah, yang dekat banget itu harusnya menjadi resources kita untuk bisa memfilter yang agak jauh ini seperti apa kualitasnya. Supaya nanti kalau kita berbisnis, kita deal apa dengan orang itu, kita semacam punya jaminan lah ya. Bahwa orang ini tidak akan quote-unquote nakal kayak gitu. Ini udah jam 9, saya terusin dikit ya kali ya. Silakan Pak Lebih Riki. asik ngobrol, nggak terasa ya. Iya, Saya silakan Pak terasa Riki. sih. Oke, but I'm happy. Oke ya. Investasi. Kalau tadi itu kan berbisnis di era COVID ya. Kalau investasi tetap saya bilang pertama itu mandat ya. Jadi tetap harus ibu bapak bergumul karena begitu punya bisnis lagi itu kayak punya baby lagi ya kalau kita mau seriusin. Jadi kalau itu bukan benar-benar pimpinan Tuhan, don't do it. Jangan. Ya, mandate. Setelah kita pastikan mandatnya ada, ya Tuhan bilang buka kafe kedua. Tuhan bilang buka brand consultant yang baru. Lakukan. Kalau enggak, jangan. Biasanya setelah kita jelas dengan itu, kita dikonfirmasi. Gitu. Marketnya ini siapa?
Saya buka sesuatu ini loh. Kira-kira yang beli ini siapa? Siapa yang butuh solusi yang saya akan berikan? Itu market. Berapa keluasannya gitu ya. Terus kemudian potensi market ini seperti apa? Ini hari-hari ini kita mesti hati-hati ya, karena banyak orang yang, ya sorry to say, semoga saya tidak menyinggung siapapun, sebelum pandemi ekonominya kelihatannya oke-oke saja, begitu pandemi keroposannya kelihatan. Ya. Karena mungkin dulu terlalu berani dengan kartu kredit dan sebagainya, so be careful dengan market. Terus yang ketiga itu model. Model itu bukan berarti model orang, bukan. Model itu maksudnya proses bisnis saya itu seperti apa, dan uang masuk itu dari mana. Saya yakin teman-teman di sini paham ya, mengapa orang beramai-ramai mencoba peruntungannya di YouTube. Karena mereka pernah dapat informasi kalau viewers kita segini, subscribers kita segini, kita bisa gajian dari YouTube. Nah itu berarti dengan membuat konten, nggak jualan barang loh, cuma buat konten, viewersnya banyak, subscribernya banyak, lalu YouTube channel kita itu ditunggangi iklan yang pesan ke YouTube, maka kita dapat bagian. Gitu. Ya, Tokopedia misalnya, dia buat platform, ada yang mau beli barang, ada yang akan jual barang, ketemu di situ, dia dapat untung dari iklan yang masuk misalnya gitu. Atau kalau kita memang menjadi penjual besar, kita harus bayar ke Topet gitu kan. Jadi bisnis model ini itu uangnya nanti dari mana gitu. Ya. Dan ingat ketika kita bikin bisnis kan bukan hari ini buka besok tutup kan gitu ya. Kita mau berpikir kelanjutannya seperti apa. Itu yang saya maksud dengan model ya. M yang keempat. Siapa orangnya? Man. Kalau itu harus kita sendiri, seperti yang saya katakan tadi, Ibu, Bapak, dan saya semua ini punya 24 jam sehari ya. So, be careful dengan itu. Maka perlu seleksi siapa yang akan jalankan. Yang in charge untuk bisnis itu. Terus ya tentu saja manajemen. Perlukah sampai saya punya CCTV di bisnis itu yang bisa saya connect dengan kamera saya, dengan handphone saya misalnya. That's what we call management. Ya. Jadi 5 ini menjadi semacam guidance kalau kita nanti mau berinvestasi. Nah biasanya investasi itu tentu saja muncul karena income kita lumayan, spending kita bisa kita tekan gitu ya. Lalu tabungan ini malah terlalu gemuk kalau dibiarkan nganggur. Ada beberapa orang yang ekstrim sebaliknya dari yang tadi. Yang tadi kan saya bilang dia itu keuangannya selama ini kropos. Tapi ada orang yang dulu tuh mungkin hemat banget gitu ya. Sampai semua uangnya, tabungannya hanya di satu account. Nah, sampai titik tertentu itu juga akan membuat tidak produktif. Ya, maka perlu investasi. Tapi ya itu mesti bergumul, mesti tahu siapa orangnya dan sebagainya. Oke, diingat itu ya. Ini kalau kita ditawari orang ya untuk investasi, saya bikin lucu-lucuan aja ya. Jangan cuek, artinya jangan, wes lah pokoknya berapa sih yang harus diinvest? Janjinya apa nih? Oh per bulan 2%, ya sudah. Nggak dihitung lagi, nggak ada tidak peduli dengan situasi yang saat ini berkembang, itu akhirnya kita akan kejeblos ya. Jadi hati-hati dengan mereka-mereka yang menawarkan investasi-investasi yang imbal hasilnya atau return-nya itu too good to be true. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu too good to be true? Lihat prediksi ekonomi, lihat bunga deposito, kita bisa tahu apakah yang ditawarkan ini making sense atau tidak. Dan saya yakin saya tidak usah cerita di sini, Indonesia ini berkali-kali ada yang namanya investasi bodong begitu ya. Jadi arisan, koperasi, ternyata berakhir dengan Ponzi scheme. Ponzi scheme itu dapat member baru, bayar member yang lama, terus sampai titik tertentu jebol, kolaps sudah.
seluruh piramidanya. Ya. Terus yang kedua, jangan ikut-ikutan ya. Jadi, semua anggota keluarga aku ikut. No, kita mesti cari tahu seberapa sehat investasi itu. Lalu jangan serakah ya, yang tadi saya katakan itu. Justru kita kalau lihat ini terlalu, maka kita harus was-was, nggak realistis apa yang dijanjikan. Ya, itu investment yang sifatnya, terutama di financial sector. Satu yang saya tambahkan, mungkin supaya nggak terlalu lama juga ya. Mulai muncul ini ya, peer lending, terus Bitcoin, ini investasi dengan uang virtual. Terus terang Ibu, Bapak, yang paling membuat kita khawatir adalah karena peraturan pemerintah belum sepenuhnya bisa mengendalikan itu. Jadi Bu Sri Mulyani sepertinya berkata, kalau kamu mau invest, kamu yakin, jalankan. Tapi kalau sampai uangmu ditilep, kita nggak bisa apa-apa. Dan terus terang dengan perkembangan dunia digital ini, kadang-kadang peraturan pemerintah itu tidak bisa penetrate sampai ke perkembangan yang terbaru ya. Jadi sebelum pandemi saya sudah survei tentang Bitcoin, masih meragukan. Jadi Bitcoin, fintech itu ada peraturannya tapi belum benar-benar bisa jagain gitu. Hati-hati loh Bapak Ibu, kalau sampai terjerat di dalam hal itu ya, yang dirusak itu reputasinya Bapak Ibu. Jadi fintech peer-to-peer lending, kita dipinjami dana dengan gampang, tidak seribet kalau kita pinjam ke bank, lalu kita tidak bisa bayar gitu ya. Maka kontak list kita itu akan disebar informasi oleh yang belum kita bayar bahwa kita ini ngemplang gitu loh. Ya, itu be careful with that one. Atau mungkin kita pernah menerima, tiba-tiba ada informasi teman baik kita dikatai bahwa tidak membayar hutang gitu ya. Itu karena peer-to-peer lending biasanya ya. So be careful dengan itu. Peningkatan diri, terutama saat-saat seperti ini, sorry kalau terkesan saya promosi, bisa jadi saat-saat kayak gini untuk membuat kita lebih berkualitas, kita harus belajar lagi. Ya, ada ngambil gelar S2, ada sertifikasi profesi, ada kursus-kursus jangka pendek yang bagus gitu. Selalu bertanya kepada penyelenggaranya, kalau saya ikut ini, saya bisa dapat apa? Dalam arti menjawab apa? Ya, bukan sertifikat tuh ya. Sertifikat kan kertas gitu loh. Nah, kalau saya sendiri mengadakan seminar, saya selalu akan mengatakan, dengan ikut ini, Anda akan mendapatkan jawaban ini. Kalau memang itu agak panjang, biasanya skill apa yang bisa kita tawarkan. Ya, supaya kita tidak bayar, ternyata buang waktu, pembicaranya tidak jelas, itu juga mengecewakan. Tapi peningkatan diri itu mas. Nah ini yang penting ya, digital content tadi, mungkin bertanya jawab sudah jadi saya agak cepat karena waktunya ya. Pastikan kita punya passion jelas gitu, jadi digital content kita tentang apa nih, tentang kue misalnya. Fotografi misalnya, ya tajam di situ gitu. Terus konsisten, bikinnya tidak 1 tahun, bikin cuma 2 kali gitu, atau tidak ada konten baru setelah lama sekali, makanya perlu maraton, perlu tim, supporting team ya. Terus kemudian ada physical goods-nya ya. Saya selalu katakan tidak bisa ekonomi ini dibangun hanya dengan YouTube-an gitu. Karena YouTube itu tidak bisa dimakan ya. Yang bisa dimakan tuh beras. Jadi saya selalu tekankan ke mahasiswa saya, kalau toh kamu pinter bikin hal-hal yang digital, kamu tetap harus punya fisikalnya apa. Itu mesti connect. Ya. Nah ini contoh saya ya, ini contoh saja. Podcast, kemudian ada yang tadi saya katakan yang Madam Chang tadi ya. Ini semua bisa Anda lihat di YouTube sekarang. Terus ini, ini yang tadi, satu slide lagi terakhir ya, bentar. Nah ini yang dosen di UKP nih, ini amplop dari Google ini, yang ada angka 2-nya ini. Ini dapat bayaran dari Google ya. Jadi di tempat kami di Petra ada satu dosen teknik sipil namanya Pak Dodi. Dia buat YouTube channel, tidak pakai gimmick aneh-aneh, pure ilmu. Bahkan saya bisa katakan kalau orang ke YouTube channelnya dia tidak seperti yang punya saya ini.
tidak ada wajahnya Pak Dodi ya. Yang ada itu ya teorinya dia, slide-nya dia, dan ternyata itu untuk sekelompok orang sangat diminati. Karena bicara detail gitu ya. Kalau saham apa yang akan untung itu dia akan ungkap gitu. Itu Pak Dodi. Dodi bicara investasi. Kalau mau tahu lebih jauh ya. Nah, itu katanya sampai akhirnya dia bisa dapat gaji dari YouTube. Berapa gajinya saya nggak dikasih tahu ya, tapi ada ya. Jadi ini digital channel-nya sudah kelihatan. Berjejaring saya yakin ini perlu, terutama untuk yang di zaman ini ya. Biasanya saya pakai slide ini hanya mau mengatakan betapa Gojek dan kawan-kawan itu pinter sekali. Tapi kalau sekarang kelihatannya courier service akan kita perlukan. Oke, karena ini silakan dibaca ya. Nanti slide-nya saya berikan ke Bu Kris. Atau minggu lalu sudah kali ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi pengelolaan sumber daya itu dijalankan berdasarkan panggilan Tuhan yang adalah tujuan dari berkeluarga. Gitu. Terus penerimaan, pengeluaran, investasi, tidak boleh keluar dari rel tujuan kita berkeluarga. Ya. Nah, kalau kita terima uang yang berdasarkan panggilan itu pasti punya ciri ini ya. Mutunya naik, ada penderitaannya, ada pertumbuhannya, ada penginjilannya. Tadi sudah saya, yang khusus malam ini, pengeluaran harus memperhatikan 4 aspek ya. Hakikatnya apa? Esensi. Produk itu hal pentingnya apa? Substansi. Bisa dipertanggungjawabkan, termasuk cara melunasinya, akuntansi. Dan bisa memberikan potensi apa. Nah, kemudian potensinya mengarahkan kita kepada investasi yang lain. Ya, dengan slide itu selesai. Ada pertanyaan mungkin? Ini istri saya mau telepon, saya harus pindah tempat lagi. Silakan. Ada satu dari Cik Vivi, ini P2P atau P2P lending saat ini apakah tidak ngeri? Iya. Makanya tadi saya katakan tergantung juga. Sebentar ya. Penyelenggaranya itu siapa? Sorry. Bentar ya. Penyelenggaranya siapa, lalu kemudian sistem proteksi di dalam peer-to-peer lending itu seperti apa. Jadi perusahaan pendanaan yang bagus itu pasti harus ada bandar yang bisa dipercaya, dan bandar itu mengumpulkan dana yang cukup untuk menjadi istilahnya itu sesuatu yang meminimalkan risiko dari pinjam meminjam secara peer itu. Bentar ya. Jadi kalau sampai ditawari, Bu, peer-to-peer lending, ditanya dulu siapa. Kalau mau disederhanakan ya, peer-to-peer lending itu Pak Adi kayak arisan, Pak. Oh. Tapi ini pakai jejaring, pakai internet, dan kita itu ditentukan kemampuan bayarnya dari digital trace kita atau jejak digital kita, Pak Adi. Itu pakai teknologi namanya blockchain teknologi, gitu ya. Iya. Jadi dengan tahu kita tinggal di mana, kerjanya apa, data-data itu membuat dia berani berkata, oke, Pak Adi bisa dapat nih 5 juta kembali dalam 3 minggu ya Pak. Itu peer-to-peer lending, Pak. Dan tapi sesudah betul itu, ya Pak. Dikasih ya Pak? Betul dikasih apa? Gampang sekali. Tapi Bapak, begitu Bapak tidak mampu membayar dalam 3 minggu, Pak. Dikejar-kejar. Sorry Pak ya, bisa-bisa mertua Bapak dapat WhatsApp message bahwa saudara Adi telah bisa begitu. Jadi hukuman sosialnya juga dahsyat, Pak. Nah, dulu sebelum ada era internetan, semua yang begini ini pasti ada pengaturan hukumnya. Nah, cuman seperti Bapak juga mungkin pernah dengar dari cerita orang tua kita ya, Pak. Arisan yang gagal itu biasanya hanya berakhir dengan hukuman sosial, Pak.
Jadi orang ini menjadi tidak dipercaya, ya. Setiap kali ketemu Xinjiang maka akan ada wajah-wajah yang mencureng ke dia gitu ya, bahwa ini yang makan uangnya orang ini gitu ya. Larinya ke sana sih. Tapi kalau yang peer to peer ini, setahu saya peraturan dari pemerintahnya belum ini. Ini per Februari 2020 ya, Pak. Iya. Kan saya ngelihat lagi Belum ada yang penjamin dari pemerintah seperti exactly, LPS atau OJK gitu ya, Pak ya. Betul. Makanya mesti tahu yang jadi bandarnya siapa. Ya Pak, sama dengan hampir mirip dengan gini loh Pak, kayak kita belanja di Topet misalnya ya. Itu kan ketika kita bayar kan belum langsung diterima sama penjualnya Pak. Betul, Dipegang ditahan dulu sama marketplace-nya itu. Betul, marketplace-nya pegang dulu. Jadi kalau ada apa-apa marketplace ini juga nanggung risiko Pak. Iya. Jadi kalau peer to peer tidak ada bandar ini, ya akhirnya bisa hilang, bisa lenyap. Ya, itu mimpi besarnya peer to peer tuh Pak ya. Semua orang satu hari akan transparan Pak. Iya. Seperti mungkin di China ya, katanya, wah kalau lihat fotonya kita itu langsung ketahuan tabungannya berapa, social score-nya berapa, sehingga ketika kita mau berbohong itu sudah nggak bisa lagi, karena datanya sudah tersedia toh. Iya. Nah, tapi Indonesia belum sampai ke sana. Jadi be careful Ibu dengan peer-to-peer lending. Kalau Ibu nggak keberatan, misalnya dapat penawaran apa, silakan share ke saya. Coba saya bantu untuk verifikasi. Iya. Pak, ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Yes. Dari CIIN, saya adalah penikmat bisnis. Mohon pencerahan jika masa pandemi ini motif membantu atau sungkan sama teman-teman yang jualan itu bagaimana menurut Pak Riki? Motif penikmat bisnis. Mungkin yang dimaksud itu teman-teman beli produk kita karena sungkan gitu mungkin yang dimaksud CIIN. Oke. Iya. Jadi enggak tahu lebih boros atau maksudnya CIIN gitu mungkin ya. Atau CIIN bisa ngomong sendiri CIIN? Silakan Bu. Oh iya, dijawab di chat ya. Jadi kita lebih lebih beli karena sungkan itu Pak di masa pandemi ini. Iya. Kalau saya beli apa-apa itu ya tidak bisa dimungkiri ya, terus terang ya. Saya sekarang jujur kalau misalnya ada teman-teman dari gereja saya jualan makanan, jualan apa, memang ada faktor karena dia teman gereja saya beli gitu ya. Tapi saya juga mau pastikan Pak Adi, kalau mutunya nggak bagus, ya, bahan yang dia pakai atau ya pokoknya nggak apa ya, kemasannya nggak beres apa, saya juga nggak akan apa ya, semata-mata hanya karena sungkan gitu. Kalau semata-mata hanya karena sungkan, sebetulnya yang menjual ke kita akan sungkan balik gitu ya. Iya. Karena barangnya dibeli hanya karena quote unquote sorry ya, kasihan kan berarti itu. Dan saya tidak ke arah sana. Tapi tidak bisa dipungkiri hari-hari ini bisa terjadi kita begitu, benar-benar mau bantu saudara seiman yang mungkin dirumahkan Pak, tidak bisa bekerja lagi, atau ada saudara seiman saya itu punya butik di mall tutup Pak, nggak bisa operate, mallnya masih terus nagih biaya apa namanya service charge, rent gitu ya, meskipun dipotong sih, tapi ya gitu, Bapak tahu sendiri mall itu ketika belum pandemi saja ya, untuk produk-produk tertentu tuh bisa sepi banget. Nah ini apalagi dengan pandemi gitu. Jadi ketika saudara seiman ini menawarkan barang tertentu ya memang saya sometimes beli, tapi juga bukan semata-mata karena sungkan gitu. Iya Pak. Oke, semoga terjawab CIIN. Oke, terima kasih banyak Pak Riki untuk waktunya. 2 minggu sudah melayani kita di Dewasa Muda. Atas nama Demut dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih banyak buat